Ya, jangan sampai awas mendidik dengan cara menyakiti. Makanya saya suka koreksi terjemahan-terjemahan itu. Anak usia 7 tahun, ajari dia sholat. Kalau 10 tahun dia belum mau sholat, maka apa? Tuh, kan? Bu main pukul aja. Terjemahnya bukan begitu. Idrib itu artinya memberikan contoh sampai mengerti. Dari kata doroba, doroba itu artinya memberi contoh. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fau. Ngasih contoh. Maksudnya apa? Anak sudah 10 tahun, malas sholat. Ibu berikan contoh kepada dia, supaya dia mengerti tentang pentingnya sholat. Hukumannya berupa contoh. Contohnya apa? Uang jajannya jangan. Ustadz Adi Hidayat, beliau itu adalah sebuah fenomena. Beliau termasuk ustadz yang viral lewat YouTube. Dulu ya, zaman-zaman tidak terlalu banyak ustadz muncul ke YouTube, beliau sudah ada. Dan terkenalnya itu dengan hafalan Al-Quran yang luar biasa. Sampai beliau itu bisa menyebutkan ayat dengan letaknya dan dengan nomor halamannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, atau malah mungkin belum pernah ada ustadz-ustadz di dunia yang menyebutkan dengan letak halamannya sebelah kanan pojok atas atau pojok kiri, dan beliau membawa itu, rakyat Indonesia terkesima, booming lah begitu. Nah, beliau masih aktif di dalam berdakwah sampai sekarang, alhamdulillah. Dan saya cukup beruntung untuk mengetahui beliau secara pribadi, dan beliau adalah termasuk salah satu orang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya. Apabila saya sekarang bisa berbicara di khalayak umum, itu termasuk salah satu jasa beliau. Hanya saja, seharusnya seseorang itu menyadari kapasitas dirinya, menyadari sejauh mana saya melangkah dan sejauh mana orang lain melangkah. Jadi saya itu sudah mau membicarakan hal ini sejak lama, dan saya sudah memiliki beberapa video yang ingin saya bicarakan tentang Ustadz Adi Hidayat ini. Tapi lama-kelamaan saya ini hampir mengurungkan niat saya. Cuman melihat kemarin ada kejadian video lagi, nah kemudian itu bangkit lagi keinginan untuk mengoreksi, karena memang maksud saya itu untuk menyebarkan ilmu, terutama ilmu kalam, maka saya mau tidak mau harus membicarakan hal ini. Garis besar ya yang mau saya bicarakan, saya tidak mau pembahasan ini berlarut-larut kayak saya membahas Rhoma Irama ya. Kalau Rhoma Irama itu agak senang ngobrolin beberapa episode, tapi mudah-mudahan yang ini cukup hanya 1 atau 2 episode saja membicarakan Ustadz Adi Hidayat ini. Sudah sering saya katakan, seseorang itu apabila dia sudah takhusus, sudah menjadi ahli sehingga lebih daripada orang lain dalam satu bidang, itu biasanya dia lebih menjadi bodoh pada bidang yang lain. Dan itu harus diakui. Karena tatkala kita sedang mendalami satu bidang tertentu, orang lain sedang mendalami bidang yang lain. Ya, oleh karena itu, kalau penonton melihat video-video saya, hampir tidak ditemukan pembahasan tentang fikih, hampir tidak ditemukan. Dan kalaupun saya membahas perkara tentang fikih atau saya membahas perkara tentang nasab, yang saya lihat pasti dari pola pikirnya, pola berfikirnya. Jadi secara mantiqi. Karena memang takhusus saya di situ, di dalam ilmu mantiq dan ilmu kalam. Nah, wah ini beliau seharusnya sadar tatkala beliau itu sedang mempelajari Al-Quran segitu dalamnya sampai menghafalkan nomor ayat dan tata letak ayatnya, dan itu yang menjadikan beliau terkenal, seharusnya berhenti di situ saja. Jangan masuk kepada ranah-ranah yang lain. Karena pada akhirnya yang lain-lainnya ngaco semua. Ya nggak semua. Saya katakan semua itu majazan ya, ghalib. Banyak sekali yang ngaco. Masih ingat di ingatan kita bagaimana Uwah ini membicarakan tentang imsak. Itu perspektif yang ngaco. Kemudian membicarakan tentang sorof pernah itu. Itu pun kelihatan juga ngaconya. Nah sekarang ini menerjemahkan, memukul dengan memberi contoh. Ini sudah ngaco lagi. Kalau yang asy'ariyah saya tidak mau berkomentar ya. Nah kemudian lihat membaca map evolusi kosmik itu ngaco juga begitu. Ini permasalahan. Orang tatkala dia itu sudah tidak sadar di mana limit pengetahuannya,
itu akhirnya akan memberikan bukan pencerahan tapi penggelapan, menjadikan orang itu kalau sudah cinta, orang yang berbicara tidak ada titik salahnya kalau sudah cinta itu. Tapi kalau benci, orang itu sudah tidak memiliki titik benarnya. Nah, saya ini termasuk orang yang mustahil membenci Uwah itu. Mustahil, karena beliau itu orang yang memiliki jasa sangat besar terhadap hidup saya. Tapi saya tidak mungkin membiarkan kesalahannya. Dalam konteks ini kesalahannya berpikir. Beberapa video yang saya lihat, ada yang dia itu tidak menganjurkan untuk membahas apa itu istawa, apa itu di atas, apa itu tidak bertempat dan lain sebagainya, karena itu tidak ada faidahnya. Nah, ini merendahkan kepada ilmu kalam. Ya, ini merendahkan kepada ilmu kalam. Sangat tidak baik sekali hal tersebut keluar dari orang yang banyak panutannya. Nah, sedangkan kita ulama kalam mengatakan tidak ada ilmu yang lebih bagus daripada itu. Tidak ada ilmu yang lebih bagus daripada ilmu kalam, itu tidak ada. Majelis ilmu kalam itu sudah majelis yang paling baik. Kenapa? Dilihat dari segi objeknya. Objeknya itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena zatnya itu kita cuma tahu adanya saja, dan kita mengetahui dengan makna-makna yang negasi, bukan makna-makna yang positif. Ini Ustadz Adi Hidayat sudah blunder di sini. Jadi kalau misalkan mau meninggikan ilmu seseorang, jangan sampai merendahkan ilmu orang lain. Memang kalau misalkan kita masuk ke dalam beberapa cabang ilmu, di situ pasti setiap ilmu mengunggulkan ilmunya masing-masing. Kalau kita membicarakan ilmu fikih itu pasti mengatakan ilmu fikih yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di dalam fikih itu ada sholat, sedangkan sholat itu adalah yang pertama kali dihisab. Nanti kita masuk ke dalam ilmu tajwid, ya, ilmu qiraatul Quran. Mereka akan mengatakan membaca Al-Quran ini tahsin, memberikan makhraj sesuai dengan haknya, ini adalah yang paling penting. Kenapa? Tanpa itu kita tidak akan bisa membaca Al-Fatihah, tanpa itu kita tidak akan bisa sholat. Tanpa sholatlah yang membedakan antara seorang mukmin dengan selain mukmin. Jadi sudah berbeda lagi perspektifnya. Kemudian kalau misalkan kita lihat ke dalam ilmu tasawuf mengatakan ini adalah ilmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena tempat manzornya, tempat melihatnya Allah, dalam pengertian tempat menilainya Allah Subhanahu wa taala dalam baik dan buruk itu bukan zahir tapi batin. Nah, kemudian ilmu kalam pun mengatakan seperti itu, karena dilihat dari objeknya, bahwa objeknya itu adalah sifat-sifat Allah dan tidak ada objek yang lebih mulia daripada itu untuk diteliti, untuk diketahui. Kemudian tatkala seseorang itu masuk ke akhirat, yang pertama kali dilihat itu adalah keimanannya. Ya, kalau misalkan ada sholat pun kalau tidak ada keimanan kan percuma, maka mengatakan ini adalah ilmu yang paling penting. Nah, beruntung kita memiliki beberapa ulama yang mereka itu jenius, ya. Mereka bisa dikatakan one of the great minds. Beberapa orang yang memiliki pikiran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti misalkan Al-Imam Ghazali dan Syaikhuddin Ar-Razi misalkan, atau Al-Imam Juwaini. Mereka itu orang-orang yang luar biasa. Bukan hanya memahami satu fan ilmu, tapi banyak sekali memahami ilmu-ilmu yang lain. Ya, ini hampir semua cabang ilmu itu dikuasai oleh mereka. Dan orang-orang yang menguasai seluruh cabang ilmu pasti mengatakan yang nomor satu itu ilmu tauhid, ilmu kalam. Itu sudah yang nomor satu. Nah, tiba-tiba Uwah ini mengatakan bahwa ilmu kalam ini dalam pengertian membahas istiwa itu maknanya apa, itu tidak penting. Ya, apa maksudnya? Jadi kalau mau meninggikan ilmu kamu, jangan merendahkan ilmu orang lain. Karena kalaupun kita mengatakan ilmu kalam itu adalah yang paling tinggi, kita tidak mengatakan nggak perlu ngaji fikih, begitu. Nah, ini menunjukkan kesempitan di dalam berpikir. Hanya ala kulli halin, alhamdulillah beliau itu tidak keluar dari aswaja di dalam i'tiqad. Cuman kalau kita sebagai ahlul kalam melihatnya itu tidak lebih hanya taklid saja. Uwah itu dari zahirnya kita melihat itu hanya taklid saja. Kalau misalkan dipinta tadqiq di dalam ilmu kalam, tidak ada dalalah beliau itu dalam ya, di dalam memahami ilmu kalam atau ilmu tauhid. Malah di dalam pola pikirnya, dalam mantik, beliau ini tidak memiliki, nggak punya. Wah, itu tidak punya pola berpikir mantiki. Jadi hafal Quran itu luar biasa, iya, tapi untuk ukuran ulama itu hal yang biasa. Jadi kalau cuman punya Quran, itu Imam Syafi'i sejak umur tahun sudah. Jadi kalau misalkan kamu cuman hafal Quran kemudian
sudah berani berbicara tentang fikih, sudah berani berbicara tentang lughah, itu kamu kayak ngobrol sama Imam Syafi'i umur 7 tahun. Jadi intelektualitas orang yang cuman hafal itu intelektual umur 7 tahun. Nah kemudian yang parah ini diksi-diksinya ya. Diksi-diksinya Uwah ini. Di dalam yang berkaitan dengan yang saya katakan ini, yaitu video bahwa Uwah ini mau meluruskan terjemahan-terjemahan yang salah. Yang mana di antara terjemahan yang dia anggap salah itu terjemahan yang mengatakan bahwa apabila anak sudah mencapai umur 10 tahun kemudian tidak sholat maka pukullah. Ya, wadribuhum 'alaiha, dan pukullah olehmu mereka itu anak-anak kamu 'alaiha gara-gara meninggalkan sholat. Kata Uwah, ini salah. Jangan main pukul-pukul aja. Ini adalah terjemahan yang salah karena yang benar itu adalah memberi contoh. Nah, ini juga menunjukkan sekarang udah kelihatan bahasa Arabnya pun tidak dalam Uwah itu. Jadi jangan masuk ke dalam permasalahan yang kamu tidak memiliki ekspertis di dalamnya. Udah salah, ngotot lagi. Udah ngotot nyalahin orang yang menerjemahkan itu memukul. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam bukan Sulamut Taufiq itu ya, di dalam Sulamut Taufiq beliau itu menjelaskan hal ini. Mengatakan bahwa anak apabila dia sudah mencapai umur 10 tahun, maka dipukul. Dorban ghairu mubarrihin. Itu bahasanya saya masih ingat. Dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi bukan dengan contoh, memang dengan pukulan. Bahkan di bawahnya itu ada penjelasan tentang berapa kali si anak ini maksimal dipukulnya. Jadi dorban ghairu mubarrihinnya ini berapa kali. Nah, Syekh Nawawi menjelaskan ada beberapa ulama yang mengambil dari kejadian Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau itu disuruh membaca oleh malaikat Jibril, kemudian sampai dipeluk, sampai Rasulullah itu keringetan kan, karena tidak paham atas apa yang harus dilaksanakan, tidak paham apa yang harus dilakukan. Begitu saat itu kan 3 kali itu. Nah maka mengatakan Syekh Nawawi Al-Bantani itu memukulnya maksimal 3 kali, tapi dengan qayyid tadi, dengan memukul yang tidak menyakitkan begitu. Nah ini secara lughah sudah salah kalau dikatakan wadribuhum atau fadribuhum 'alaiha, itu berilah contoh kepada mereka atas sholat. Itu nggak ada seperti itu. Kemudian Uwah itu mengambil contoh, ya innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha begitu. Itu nggak. Ini kalau dalam matik ini kiasnya kias nggak jelas. Ini apa? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan. Ya, mathalam malah begitu kita katakan ya. Ini ada masalahnya. Nah kemudian di dalam dorbun yang di dalam hadis itu, fadribuhum atau wadribuhum itu langsung muta'addi kepada maf'ulnya. Masalah mab'udotan itu pakai masal dulu, lewat dengan masal dulu. Jadi dorbu masalin atau doroba masalan itu baru memberi contoh. Kalau fadribuhum atau fadribuhum itu sudah memukul. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada perkara yang muta'addi dia binafsi, ada yang muta'addi biharfin wahidin, begitu. Saya jadi teringat misalkan seperti sami'a ya. Sami'a itu kan dia memiliki 2 maf'ul tuh. Misalkan sami'tu Zaidan yaqulu. Nah, nanti maqulul qaulnya itu baru apa yang didengar. Saya mendengar Zaid berkata. Itu kan ada 2 maf'ul tuh. Nah, di dalam sami'a Allahu liman hamidah, ini kan sami'a muta'addi dengan huruf lam. Sami Allahu liman, bukan sami Allahu man hamidahu, bukan, tapi sami Allahu liman hamidah. Ini sudah berbeda lagi maknanya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu bukan Allah mendengar kepada yang memujinya, tapi Allah menerima kepada orang yang memuji, dalam pengertian menerima pujiannya. Ini sudah berbeda. Jadi bahasa Arab itu sedalam itu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, ya Ustaz Adi Hidayat itu fenomenal ya, banyak kenalannya iya, kemudian secara pergaulan bagus juga iya, sampai beliau itu mengatakan pada suatu videonya mengatakan kalau saya ini manhajnya salah, tidak mungkin saya dikasih karpet merah di Mesir begitu. Ya saya musalamah dalam hal umum, tapi kan Al-Azhar juga nggak meneliti video Anda satu-satu begitu. Ya, ini tidak meneliti videonya satu-satu, nggak semua juga benar.
Ini harus ditekankan. Ala kulli halin, yang mau saya tekankan dari fenomena ini sebetulnya sama nanti. Fenomena-fenomena yang terjadi kepada Rhoma Irama sama. Secara global begitu. Saya tidak menyamakan Uwah dengan Rhoma Irama, ya jauh lah. Begitu, Uwah lebih alim. Fenomena itu, kemudian fenomena Gus Baha ngobrolin tentang ruh, ngobrolin tentang tauhid. Allah di atas dan lain sebagainya, kemudian Ar-Razi Hasim, ini sama semua. Gara-garanya itu tidak menguasai mantik dan ilmu kalam, sehingga tidak memiliki pola pikir yang ajeg. Nah, di dalam pola pikir yang ajeg ini luar biasa ya. Kamu kalau punya pola pikir yang salah, dilihat dari segi pola pikir yang salah, maka kamu pasti setiap kesimpulan itu pasti salah. Pasti salah. Dilihat dari segi pola pikir yang salah. Kalau pola pikir salah, kemudian kesimpulannya benar, itu kebetulan tuh, ya, accident saja, bukan hasil dari pemikirannya. Yang jadi masalah, tatkala kamu punya pola pikir benar, kesimpulannya pun belum tentu benar, itu jadi masalah tuh. Kamu punya pola pikir benar, tapi belum tentu setiap kesimpulan yang kamu miliki itu benar semua, belum tentu. Karena di dalam berpikir itu kadang-kadang kita luput dari suatu permasalahan yang harus dipikirkan. Nah, makanya di dalam ilmu mantik itu diantaranya, kalau ilmu mantik memang diantara permasalahannya itu ya, kalau ilmu mantik memang dia itu bermanfaat atau memberi faidah, kenapa orang-orang yang belajar mantik pun masih berbeda pendapat? Nah, diantara jawabannya itu. Jadi secara mantik, secara format berpikir itu sudah mustahil salah. Mustahil salah. Tapi orang yang tatkala memakai itu masih bisa salah, karena masih ada kemungkinan ghaflah, kemungkinan capek, kemudian kemungkinan error di dalam melihat suatu qadiyah dan lain sebagainya. Jadi kalau ngikut kata Rhoma Irama ya, saya mengatakan ini tanpa kebencian, tanpa tendensi. Saya tidak mungkin benci kepada Uwah itu. Cuman memang channel ini saya gunakan untuk memperkenalkan ilmu mantik, memperkenalkan ilmu tauhid, memperkenalkan ilmu kalam, dan untuk memperkenalkan bahwa apabila orang tidak menguasai ilmu ini itu berbahaya sekali. Tidak aman dari kesalahan-kesalahan yang fatal, begitu. Nah, Ustadz Adi Hidayat ini case-nya di dalam hal doroba dimaknai sebagai membuat contoh. Kalaupun mau demikian, janganlah menyalahkan yang mengatakan itu memukul, karena itu sudah posisinya jumhurul ulama. Ini kebiasaan Adi Hidayat nih, kebiasaannya itu. Ya, posisi-posisi jumhur, qaul-qaul yang jumhur dirod. Ya, dirodnya itu bukan hanya dia memiliki kesimpulan yang baru, tapi dia memiliki kesimpulan yang baru, dan kesimpulan ulama ini dibatalkan. Itu sebuah kesombongan itu. Sebuah kesombongan itu tidak bisa dibenarkan begitu. Ya, mudah-mudahan lah saya nanti di WA. Udah lama soalnya beliau nggak WA ke saya. Kalau mau ngobrol gitu, wah Ustadz kan temuin aja langsung Ustadz Adi Hidayatnya. Enggak, ini salahnya di YouTube ya, saya benernya di YouTube begitu. Itu nggak usah dijelasin lagi lah ya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan memang ada yang mau video lebih detail lagi tentang permasalahan Ustadz Adi Hidayat ini, komen di bawah. Insya Allah nanti kita bahas kalau ada yang mau. Kalau enggak ya sudah, kita cukupkan di sini saja. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.